Liga 1 2023 segera mulai. Bomber Persib Bandung David da Silva ungkap target ini. Gabung Persib, mantan timnas Brazil disebut-sebut calon top skor oleh Bobotoh. Bali lolos ACL berkat wasit. Bernardo Tavares kecewa PSM Makassar gagal. Messi batal ke Indonesia. STY coret 2 pemain Persija, Rizky Ridho dan Witan. Ciro Alves ungkap ini baru fase awal kebangkitan Persib Bandung. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Messi batal ke Indonesia. La Pulga dikabarkan bermasalah dengan paspor. STY coret Rizky Ridho dan Witan. Bintang timnas Argentina Lionel Messi dikabarkan batal datang ke Indonesia hari ini, Sabtu 10 Juni 2023. La Pulga dikabarkan sempat mengalami masalah paspor saat tiba di Beijing, Cina. Sebuah video viral di sosial media menerangkan Messi dan pemain timnas Argentina bertahan di Bandara Beijing. Dalam video berdurasi 20 detik itu, Messi tampak berbicara dengan petugas imigrasi sambil menunjukkan gestur bingung dan membawa paspor. Tak hanya Messi, seluruh skuad timnas Argentina bahkan dikabarkan harus menunggu 1,5 jam di Bandara Beijing karena urusan keimigrasian ini. Dalam sebuah foto yang beredar, bahkan Di Maria harus duduk di lantai bandara diduga karena lelah menunggu. Lebih lanjut, pertandingan Argentina versus Australia akan digelar di Wildcats Stadium pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 15 Juni 2023 mendatang. Setelah itu, Messi dan kawan-kawan akan terbang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, seorang jurnalis Argentina, Leo Paradiso, baru saja mengabarkan bahwa Messi hanya akan bermain di Cina. Messi tiba di Beijing dan menghasilkan revolusi. Informasi eksklusif diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, di mana dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk pertandingan pada 19 Juni. Tulis Leo Paradiso di akun Twitternya, dikutip Kamis 10 Juni 2023. Demikian dengan timnas Indonesia di bawah kendali pelatih Sinteyong dikabarkan sedang melakukan pemusatan latihan di Surabaya. Namun kabar mengejutkan datang bahwa STY bakal mencoret pemain yang tidak bergabung ke timnas yang saat ini masih bersama klub. Sebut saja Persija yang masih menahan 2 pemainnya ke timnas, yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Musim depan diprediksi Persib jauh lebih tajam terutama dengan kedatangan para pemain baru. Mantan timnas Brazil U20 resmi perkuat Persib untuk musim depan dan berduet dengan David da Silva. Bobotoh berharap banyak bahwa mantan timnas Brazil U20 pada 2009 itu bisa membawa Persib juara Liga 1 2023-2024. Terlebih mantan timnas Brazil itu jadi tandem ideal David da Silva, pencetak gol terbanyak Persib musim lalu dengan 24 gol. Adapun mantan timnas Brazil resmi gabung Persib adalah Ciro Alves. Ciro Alves pernah membela timnas Brazil U20. Pada musim lalu, Ciro Alves sudah memperkuat Persib dan mencetak 10 gol dan 10 assist. Namun sempat ada kekhawatiran bahwa Ciro Alves akan hengkang dari Persib musim depan. Hal itu terbantahkan setelah mantan timnas Brazil itu mengikuti latihan bersama Persib sejak 5 Juni lalu, termasuk saat latih tanding melawan Persib U21 di Stadion Sidolik, Jumat 9 Juni. Ciro dan kawan-kawan berhasil memenangkan laga dengan skor 3-0. Gol kemenangan Persib dicetak oleh Febri Haryadi pada menit ke-17, lalu Ciro Alves pada menit ke-30 dan 34. 2 gol dari mantan timnas Brazil itu memukau bobotoh yang menonton di Stadion Persib. Gol cantik mantan timnas Brazil ke gawang Persib U21 itu membuat bobotoh terpukau dengan aksi-aksi Ciro Alves. Harapan tinggi pun disematkan pada tandem ideal David da Silva itu. Bomber Persib David da Silva gagal mengantar Maung Bandung menjadi juara Liga 1 2022-2023. Selain itu,
Dia juga kalah bersaing dengan Matheus Pato dalam perebutan gelar top skor Liga 1 2022-2023. Pato yang mencetak 25 gol sementara DDS mengoleksi 24 gol. Bagi DDS ingin membuka lembaran baru dan mengaku ingin menjadi lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Bomber asal Brazil itu ingin berjuang dengan mengerahkan seluruh 100% kemampuan untuk Persib. Sama seperti sebelumnya, saya berusaha memperlihatkan kemampuan 100%. Saya akan berjuang dan tetap berusaha melakukannya dengan 100%. Kata DDS, jika kemenangan adalah target, maka jelas mencetak gol lebih banyak dari lawan adalah harga harus ditebus. Untuk itu, DDS yang masih haus gol terus berada dalam tim Persib. Lewat gol atau assist, David da Silva ingin membawa Persib mencatat peningkatan prestasi. Sebagai catatan, musim lalu Persib menutup Liga 1 2022-2023 dengan menempati peringkat ketiga di bawah PSM Makassar dan Persija Jakarta. Targetnya yang pertama adalah bagaimana meraih kemenangan. Saya mengerti bahwa untuk meraih kemenangan saya juga harus bisa mencetak gol di setiap pertandingan. Jadi jika saya mencetak gol atau memberikan assist, maka saya tentunya bisa membantu tim ini, ungkap DDS. Ex penyerang Persebaya itu tahu tim-tim lain punya motivasi besar menjatuhkan Persib asuhan Luis Mia. Pada masa pramusim ini, skuad Maung Bandung dituntut benar-benar fokus mempersiapkan diri agar menjadi lebih kompetitif dan sulit dikalahkan. Saya tidak terlalu memantau tim-tim lawan karena itu bukan urusan saya. Saya hanya harus lebih fokus mengikuti apa yang disampaikan oleh pelatih. Bagaimana kami menghadapi setiap lawan, saya tidak mempedulikan siapa yang dihadapi dan bagi saya itu bukan masalah saya, ungkapnya. Ada yang berbeda dalam latihan gabungan Persib selama 1 pekan ini. Selain wajah baru para pemain yang bergabung, rupanya Persib juga kedatangan 2 pemain dari akademi. Ya, kami akan memasuki pekan kedua untuk latihan. Dan saya lihat kiper di latihan ada progres bagus. Tentunya masih butuh waktu untuk berkembang di latihan dan liga uji coba. Tapi kami juga masih punya waktu sebelum memulai liga bagi kiper untuk berada dalam performa terbaik di latihan. Pelatih kiper asal Brazil itu pun mengomentari kehadiran pemain dari akademi yang musim ini bergabung bersamanya. Kata Pasos, para kiper muda yang baru bergabung ini adalah bibit yang masih perlu diracik. Namun ia optimis Fitrah dan Siva bisa bertahan dan menerima semua materi yang diberikannya. Bomber Persib Bandung Ciro Alves menegaskan bahwa kesuksesan The Maung Bandung pada musim lalu hanya awal dari kebangkitan mereka. Persib Bandung menunjukkan peningkatan performa di tahun pertama Luis Mia sebagai pelatih tim. Pada musim ini, Persib berhasil merangkak dari zona degradasi dan menduduki peringkat ketiga klasmen akhir Liga 1 2022-2023. Mereka juga menjadi tim paling bersejarah dengan 15 kali tak pernah terkalahkan. Penampilan apik Persib pada musim ini lantas membuat banyak pihak meyakini bahwa mereka mulai kembali ke jalur kejayaan. Namun Ciro Alves mengingatkan bahwa apa yang mereka raih pada musim ini hanya awal dari proses perjuangan skuad Persib saat ini. Terima kasih untuk musim pertama yang luar biasa. Dan yang penting untuk cinta kalian kepada keluarga dan saya. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya membaca Anda dan saya mendengar semua orang mengatakan bahwa Persib Bandung telah kembali. Tetapi ini hanyalah awal dari perjalanan kami. Kehebatan klub ini dan perisai ini harus memaksa kita untuk menuntut lebih dari diri kita sendiri, jauh lebih banyak. Di sini kekalahan tidak dapat diterima dan masa kejayaan harus kembali. Untuk itu saya telah datang. Ayo Persib. Pada musim panas ini, Persib Bandung telah berhasil mendatangkan beberapa pemain baru untuk menambah kekuatan mereka. Tujuannya tidak lain adalah untuk bisa bersaing di Liga 1 Indonesia dan Liga Champions Asia musim depan dengan ketentuan anyar PT Liga Indonesia baru yang telah resmi dikeluarkan bagi para kompetitor liga. Resmi, Maung Bandung terus mengukuhkan skuad mereka dengan merekrut bek tengah asal Spanyol, Alberto Rodriguez Martin. Pemain berusia 30 tahun ini akan melengkapi kuota pemain asing yang sudah ada di klub tersebut. Sebelumnya, Persib sudah memiliki 5 pemain asing, seperti David da Silva, Ciro Alves dari Brazil, Nick Kuipers dari Belanda,
Daisuke Sato dari Filipina, Tyrone Del Pino dari Spanyol. Alberto Rodriguez direkrut oleh Persib dengan durasi kontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak di masa mendatang. Keputusan untuk merekrut Rodriguez didasarkan pada rekomendasi dari pelatih Luis Milla yang membutuhkan bek tengah yang tangguh untuk memperkuat lini pertahanan tim. Pelatih Luis Milla membutuhkan bek tengah untuk memperkuat lini pertahanan Persib dan merekomendasikan nama pemain ini, ungkap bos Persib Teddy Cahyono, dikutip dari laman resmi Persib 11 Juni 2023. Diketahui Rodriguez lahir di Las Palmas pada tanggal 31 Desember 1992 dengan tinggi 1,91 meter. Pemain ini memiliki postur yang ideal untuk bermain sebagai bek tengah. Kehadirannya akan melengkapi pemain-pemain lain yang biasa menempati posisi tersebut seperti Nick Kuipers, Victor Igbonivo, Ahmad Jufrianto, dan Rahmat Irianto. Sebelumnya, Rodriguez bermain untuk CD Lugo, salah satu klub di divisi Segunda atau La Liga 2 Spanyol. Pada musim lalu, dia berhasil tampil dalam 36 pertandingan dengan kontribusi mencetak 3 gol. Dengan kedatangan Rodriguez, diharapkan lini pertahanan Persib akan semakin solid dan kokoh. Kombinasi pengalaman dan kualitasnya akan menjadi aset berharga bagi tim dalam upaya meraih prestasi di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Wasit kena semprot, Bernardo Tavares kecewa PSM Makassar gagal tampil di Liga Champions Asia 2023. Pelatih Bernardo Tavares tidak bisa menutupi rasa kecewanya usai PSM Makassar gagal tampil di kualifikasi Liga Champions Asia 2023. Pada playoff Liga Champions Asia 2023 yang digelar 2 leg, PSM Makassar harus mengakui keunggulan Bali United. Dalam pertemuan pertama, PSM Makassar bermain imbang 1-1 dengan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 6 Juni 2023. Demikian pada leg kedua harus berlanjut ke babak adu penalti setelah permainan berakhir sama kuat 1-1. Dalam waktu normal di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu 10 Juni 2023. Hasilnya Bali United keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4. Tentu kami kecewa karena tidak bisa ke ACL karena banyak kesalahan-kesalahan wasit dan tegaskan kalau sepak bola Indonesia mau maju, sepak bola Indonesia butuh VAR. Sebenarnya kami layak ke ACL, ungkap Bernardo Tavares. Menurut Bernardo Tavares, permainan PSM Makassar lebih berbahaya dibandingkan Bali United. Lagi-lagi, kinerja wasit yang memimpin pertandingan mendapat kritik dari Bernardo Tavares. Pada leg kedua PSM Makassar versus Bali United ini, Yudi Nurcahya bertugas menjadi pengadil lapangan. Dia menuturkan Yudi Nurcahya kurang jeli dalam mengambil keputusan. Menurut Bernardo Tavares, PSM Makassar seharusnya dihadiahi penalti dalam beberapa pelanggaran yang terjadi di area terlarang Bali United. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.